Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila dari program studi akuntansi dengan NIM 231810907. Kelas akuntansi B, mata kuliah perekonomian Indonesia, dosen pengampu Bapak Muhammad Saiful, SPD ME. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai data yang telah saya cari, yaitu PDRB kabupaten atau kota yang berada di luar Sulawesi Tenggara. Di sini saya mengambil data PDRB menurut harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Lombok Timur. Di sini saya akan menjelaskan laju pertumbuhan dan kontribusinya. Sebelum kita masuk, apa sih itu PDRB? Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Di sini saya mengambil Kabupaten Lombok Timur karena Lombok Timur adalah tanah kelahiran bapak saya. Timur adalah kabupaten di bagian timur Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kota Lombok Timur terletak di Kecamatan Selong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laju pertumbuhan pada tahun 2013 sampai dengan 2022, yang dimana 2013 ini laju pertumbuhannya tumbuh sebesar 5,51% dari tahun sebelumnya, yang dimana sektor yang paling mendominasi itu terdapat pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,31%, dan sektor yang paling terendah itu terdapat pada sektor industri pengelolaan sebesar 1,20%. Tahun 2014, laju pertumbuhan tumbuh sebesar 4,80%, yang dimana sektor yang paling mendominasi itu terdapat pada sektor pengadaan listrik dan gas, yaitu sebesar 39,46%, dan yang paling terendah itu terdapat pada sektor industri pengelolaan, yang dimana laju pertumbuhannya itu sebesar 1,78%. Tahun 2015, laju pertumbuhan tumbuh sebesar 5,93%, yang dimana sektor yang paling mendominasi itu terdapat pada sektor jasa keuangan dan asuransi, yaitu sebesar 9,59%, dan sektor yang paling terendah itu terdapat pada sektor industri pengelolaan, yaitu sebesar 1,94%. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan itu sebesar 5,23%, dan yang paling mendominasi itu masih terdapat pada sektor jasa keuangan dan asuransi, yaitu sebesar 13,49%, dan sektor yang paling terendah itu terdapat pada sektor industri pengelolaan, yaitu sebesar 2,07%. Pada tahun 2017 merupakan tahun di mana laju pertumbuhannya ini tertinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sampai dengan 2022. Di tahun 2017 ini laju pertumbuhannya tumbuh sebesar 6,25%, yang dimana sektor yang paling mendominasi itu terdapat pada sektor jasa keuangan dan asuransi, yang kedua yaitu informasi dan komunikasi, dan yang ketiga yaitu pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2015, 2016, dan 2017, sektor jasa keuangan dan asuransi menempati urutan pertama pada laju pertumbuhan di tahun tersebut, yang dimana penyebabnya yaitu yang pertama mungkin karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi pada Kabupaten Lombok Timur yang memerlukan layanan keuangan dan asuransi. Yang kedua yaitu adanya dorongan dari pemerintah atau kebijakan ekonomi yang mendukung perkembangan sektor ini. Pada tahun 2018,
laju pertumbuhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang dimana pada tahun 2017 itu laju pertumbuhan sebesar 6,25% dan dimana pada tahun 2018 ini hanya sebesar 3,40%. Pada tahun 2018 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi. Yang pertama yaitu keterlambatan aktivitas sektor tertentu, yang kedua yaitu fluktuasi harga komoditas, dan yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Yang dimana pada tahun ini sektor yang terendah itu terdapat pada pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, yang dimana itu minus hingga 9,65%. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan tumbuh sebesar 4,70%, yang dimana sektor yang paling mendominasi itu terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor yang paling terendah itu terdapat pada jasa keuangan dan asuransi. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 3,12%, karena pada tahun 2020 ini dunia dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi ini memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi global dan ekonomi lokal Kabupaten Lombok Timur. Pembatasan aktivitas ekonomi, penutupan bisnis, dan ketidakpastian menyebabkan penurunan drastis terhadap kegiatan ekonomi. A few moments later. Yang dimana pada tahun 2020 ini transportasi dan kegunaan mengalami penurunan laju pertumbuhan yang sangat drastis, yaitu minus 21,29%, karena dimana pemerintah mengurangi atau menghindari perjalanan baik itu secara pribadi maupun transportasi umum untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 berhasil tumbuh positif mencapai 3,12% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga minus 3,12%, yang dimana sektor yang paling mendominasi itu terdapat pada sektor konstruksi, dan sektor yang paling terendah terdapat pada jasa perusahaan. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan sudah semakin membaik, yang dimana laju pertumbuhan pada tahun ini sebesar 3,18%, dimana sektor yang paling mendominasi itu terdapat pada akomodasi makanan dan minuman, dan sektor yang terendah itu terdapat pada jasa keuangan dan asuransi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kontribusi, yaitu sektor-sektor yang paling berkontribusi pada Kabupaten Lombok Timur. Di sini saya akan menjelaskan dua sektor yang paling tertinggi berkontribusi pada Kabupaten Lombok Timur. Pertama yaitu terdapat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kenapa sektor ini sangat berkontribusi pada Kabupaten Lombok Timur? Yang pertama yaitu karena merupakan sumber pendapatan utama, di mana sektor ini merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk di Kabupaten Lombok Timur, menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal. Yang kedua yaitu potensi lahan dan sumber daya alam, di mana di Kabupaten Lombok Timur ini memiliki lahan yang subur dan sumber daya alam yang dapat mendukung pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini cocok untuk melakukan pengembangan terhadap sektor-sektor tersebut. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan pangan, di mana pertanian sangat berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan lokal dan regional. Kehutanan juga dapat memberikan kayu dan produk hutan lainnya, dan perikanan dapat menyumbangkan protein dan pekerjaan. Yang keempat yaitu pengembangan pariwisata, di mana dengan adanya sumber daya alam yang besar juga dapat
mendukung pengembangan sektor di pariwisata, di mana pendapatannya itu didapatkan melalui kunjungan wisatawan. Yang kelima yaitu pemberdayaan manusia. Sektor ini di mana masyarakat lokal akan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, yaitu menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kenapa sektor ini juga sangat berkontribusi pada Kabupaten Lombok Timur? Karena sektor ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, perdagangan ini juga dapat meningkatkan konektivitas transportasi di daerah tersebut dan memfasilitasi mobilitas penduduk. Adapun sektor yang terendah berkontribusi pada Kabupaten Lombok Timur yaitu terdapat pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Kenapa sektor ini sangat rendah berkontribusi pada Kabupaten Lombok Timur? Karena yang pertama, prioritas ekonomi lain. Kabupaten ini mungkin lebih memprioritaskan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, karena di mana sektor ini sangat berdampak besar pada perekonomian. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Mungkin kabupaten ini mengalami keterbatasan dalam sumber daya, baik itu secara infrastruktur dan anggaran. Ini juga dapat memengaruhi perkembangan pada sektor ini. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran dan pendidikan. Kesadaran dan pemahaman tentang betapa pentingnya pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang mungkin masih kurang. Kurangnya edukasi juga akan menghambat perkembangan pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang keempat yaitu tingkat pembangunan yang berbeda. Beberapa sektor mungkin lebih maju dalam hal pembangunan infrastruktur, pengolahan sumber daya daripada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang kelima yaitu kondisi geografis dan lingkungan. Faktor-faktor geografis atau lingkungan tertentu seperti kondisi alam yang sulit dan sulitnya sumber daya air juga akan memengaruhi perkembangan pada sektor ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang laju pertumbuhan dan kontribusi yang saya dapatkan dari PDRB menurut harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Lombok Timur. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.